Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang berkumpul dalam rumah Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan. Semoga kedatangan kita pada malam hari ini boleh menjadi kedatangan yang membahagiakan, di mana apa yang kita bawa dalam tempat ibadah ini, pergumulan, pertanyaan, sakit penyakit, tetapi dalam rumah Tuhan kita boleh mengalami bagaimana Tuhan berbicara buat kita, dan setiap perkataan firman Tuhan itu seperti menjawab segala kebutuhan kita, dan kita pulang sebagai orang-orang yang tidak rugi tetapi kita beruntung boleh datang dalam rumah Tuhan ya. Nah, malam hari ini saya akan lanjut di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Kitab Injil Matius pasal 24. Setelah beberapa waktu yang lalu kita banyak berbicara pada ayat 16 dan ayat yang ke-17. Malam hari ini saya akan lanjut pada ayat yang ke-18. Tetapi sebagai suatu keseluruhan, keutuhan dari cerita yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita akan baca mulai ayat yang ke-15 ya. Kitab Injil Matius pasal 24, kita akan baca mulai ayat yang ke-15 supaya sudah bisa mengerti, mengikuti alur dari penyampaian firman Allah dan apa yang kita baca pada malam hari ini ya. Ayat yang ke-15. Silakan menemukan dalam Alkitab masing-masing, kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, tetapi taruh perhatian sangat pada ayat yang ke-18, sebab titik berat kita pada malam hari ini ya adalah pada ayat yang ke-18. Ayat yang 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Terus, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ayat yang ke-18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Terima kasih ya. Ada 3 cara untuk melarikan diri, untuk tidak masuk dalam aniaya antikris. Nomor 1, Tuhan katakan yang di Yudea larikan ke pegunungan. Banyak waktu kita sudah gunakan ini, bagaimana kita harus meningkat rohani kita. Kemudian ayat 17 Tuhan katakan yang sudah ada di atas di peranginan jangan turun. Turun itu mengalami kemerosotan, tapi kita harus jaga kondisi rohani kita. Walaupun jujur, kita harus mengerti bahwa manusia itu, bahwa hidupnya itu tidak stabil, ritmik hidupnya itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kepada jemaat di Kemelaten saya katakan, itulah manusia, saudara. Kalau saya melihat di rumah sakit, di ICU, justru berbahaya kalau sudah datar, saudara. Ya, tidak titit naik turun. Kalau naik turun masih hidup berarti ya. Kalau sudah datar itu berarti sudah habis, tamat riwayat. Tetapi walaupun kita dalam keadaan naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, naik turun, tetapi biar kita mohon Tuhan, biar saya tetap di atas rohani saya tidak mau turun sesuai dengan ritmik hidup jasmaniku ini ya. Tetapi pada saat kita mengalami turun, biarlah roh penghibur firman Allah mengangkat kita. Pada saat kita di atas, biar dia menahan kita untuk tetap di atas, sehingga dalam segala perkara kita boleh mengalami Tuhan membawa kita tetap dalam kondisi rohani yang sehat di atas, supaya jangan kemudian kita turun. Tetapi kemudian pada ayat yang ke-18 ayat mengatakan, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Artinya kita harus tekun, kita harus setia di ladang, di dalam pelayanan sampai Tuhan datang. Jangan tinggalkan ladang. Nah, malam hari ini yang akan saya sampaikan, saya akan uraikan pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita harus tetap di ladang, jangan kembali, jangan pulang ya. Nah, ladang dalam hal ini, dalam banyak ayat, khususnya dalam perjanjian lama, perjanjian baru juga, ladang itu ada yang disebutkan sebagai properti atau kekayaan. Ladang dalam hal ini dalam pengertiannya sebagai kekayaan. Dan kalau Tuhan katakan jangan tinggalkan ladang, bukan dalam pengertian ini. Sebab dalam ayat yang lain justru Tuhan katakan orang yang tinggalkan rumahnya, tinggalkan ladangnya, justru akan mendapatkan apa? Penggantian 100 kali
lipat. Sehingga jangan tinggalkan ladang. Ladang dalam hal ini bukan dalam pengertian kekayaan, tetapi ladang yang dimaksudkan, yang Tuhan katakan jangan tinggalkan ladang, itu tidak lain adalah ladang Allah. Ladang Allah itu adalah jemaat, sidang jemaat. Di situ Tuhan katakan kita harus tetap tinggal di situ. Ladang Allah itu, tolong baca di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Di sana kita harus berada sambil menunggu kedatangan Tuhan. Oh, haleluya ya. 1 Korintus pasal yang ketiga. Perhatian 1 Korintus pasal yang ketiga. Di sini kita harus mengerti hari-hari ini ya. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-8, tidak salah kita baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita harus tetap di ladang sambil menunggu ya kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kita juga harus berada di ladang supaya apa? Supaya jangan kemudian kita terkena pada aniaya antikris. Tuhan katakan lari di ladang dan tetap di ladang. Ayat yang ke berapa tadi? 8. Baik yang menanam ya, maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya ya, sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Terus, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Kamu jemaat Korintus. Ya, Rasul Paulus katakan kamu sidang jemaat di Korintus. Ini juga berlaku untuk semua jemaat. Ya, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, bangunan Allah, di mana kami hamba-hamba Tuhan bekerja untuk menggarap ladang, tetapi bekerja untuk membangun bangunan Allah ini sampai mencapai kesempurnaan di saat Tuhan Yesus datang kembali. Nah, oleh sebab itu di sini kita harus berada di dalam ladang Allah ya. Nah, malam hari ini ada dua bagian penting Tuhan katakan pada ayat yang kita baca, ayat yang ke-18. Tuhan katakan yang ada di ladang jangan kembali untuk mengambil apa saudara? Pakaian, tetapi harus tetap di ladang sampai pemusnah itu datang, dia tidak tertangkap. Sampai menanti kedatangan Tuhan, dia akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan ya. Nah, malam hari ini kita akan lihat nomor 1 tentang ladang ini ya. Apa ini ladang? Tadi saya katakan itulah jemaat Tuhan, itulah ladang Allah, itu bangunan Allah. Ladang ini nomor 1 secara lebih rinci lagi. Nomor 1, ladang ini adalah tempat yang jauh dari keramaian kota. Saya ulangi sekali lagi, ladang adalah tempat yang jauh dari keramaian kota ya. Di situ yang Tuhan katakan adalah ladang. Sebab memang ya mungkin bisa saja orang membangun ladang ya, orang membuat ladang di kota, tetapi secara ekonomis tidak memungkinkan sebab lahan atau harga tanah di kota sangat mahal, saudara. Menghasilkan berapa dengan tanah yang sangat kecil itu dengan harga yang mahal, tidak ekonomis. Sehingga ladang itu membutuhkan tanah yang besar dengan harga yang murah, dan itu hanya terjangkau secara ekonomis adanya jauh dari kota, jauh dari keramaian kota. Di sana, di ladang sana kita harus tetap berada. Ladang nomor 1 itu adalah tempat di mana jauh dari keramaian kota. Dan kota itu sendiri menunjuk pada kehidupan hiruk pikuknya, kemegahan gemerlapnya. Dunia ini bagaikan kota yang punya daya tarik. Makin besar suatu kota, makin besar juga daya tariknya. Coba lihat saja kota kita yang terbesar di Indonesia ini, Jakarta, memiliki daya tarik. Semua orang kepingin datang. Walaupun saya teringat ada lagu orang Manado kalau sudah mengalami susah di Jakarta, saudara. Ada namanya lagu Sapa Suruh Datang Jakarta, saudara ya. Ya, sendiri mau, sendiri rasakan sendiri betapa luar biasa kejamnya Jakarta. Ada orang mengatakan Jakarta lebih kejam, ibu kota lebih kejam dari Ibu Tiri. Sedemikian susahnya. Tetapi demikian, walaupun demikian, seperti memiliki magnet yang luar biasa kuatnya, menarik seperti semua orang datang. Sebab memang itulah ya kota. Semua kota memiliki daya tarik demikian. Itulah gambaran tentang dunia. Dan kalau kita melihat itu adalah salah satu cobaan, salah satu godaan buat anak-anak Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan.
Di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, kita banyak baca ayat-ayat lebih dahulu untuk membuat kita ada suatu keyakinan untuk kita lanjut dalam pemberitaan firman Allah ya. Dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, dan justru cobaan yang ketiga yang dialami oleh Tuhan Yesus, Yesus diperlihatkan dengan gemerlapnya kemegahan dunia ini, gambaran tentang kota dengan segala keindahannya. Oh, luar biasa. Pada saat siang indah, pada saat malam indah dengan gemerlap lampu-lampunya. Itulah kota, itu gambaran tentang dunia yang hari-hari ini bersolek sedemikian rupa. Untuk apa? Menjadi magnet buat siapa saja. Bahkan untuk anak-anak Tuhan juga. Bahkan untuk hamba-hamba Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan sempat berkata, kalau saya melayani di desa, ya, mau dapat apa, saudara? Saya harus sabah kota, saya harus masuk ke kota untuk mendapatkan kekayaan kota, kekayaan gemerlapnya kota, bisa menikmati. Begitu ya Tuhan katakan ya. Nah, tolong baca ya, Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Itu gambaran tentang keduniawian, ya, hiruk pikuknya, ya, kemewahan dunia. Ya, Tuhan katakan itu berbeda dengan ladang. Ya, ladang itu jauh dari semua itu. Ladang tempat yang jauh dari keramaian kota. Tolong baca ya. Ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia. Teruskan. Dan berkata kepadanya, perhatikan, semua itu akan kuberikan kepadamu. Semua itu, semua keindahan dunia ini bagaikan kota yang megah. Semua keindahan kota itu akan kuberikan kepadamu. Akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, terima kasih. Saudara, lihat di sini betapa iblis itu. Jangankan kita hamba-hamba Tuhan, jangan kita anak-anak Tuhan. Tuhan pun sempat dicobai untuk menikmati, untuk memiliki ya dunia dengan segala kemegahannya. Dengan satu syarat, dia harus menyembah iblis. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti ini. Kita jangan main-main dengan gemerlapnya dunia ini ya, dengan magnetnya, daya tarik dunia ini. Sebab apa? Sebab kalau seseorang sudah terpikat dengan dunia ini dengan segala kemegahannya, maka itu yang membuat hati manusia, hati anak-anak Tuhan, hati hamba-hamba Tuhan tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tetapi seperti hatinya sudah dicondongkan kepada perkara-perkara lain ya. Tidak lagi fokus untuk tetap melayani Tuhan, tetapi dia mencari hal-hal yang lain. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon, Tuhan katakan jangan main-main ya. Jangan anggap kuat. Kita lihat kurang ajarnya iblis. Jangankan manusia, Yesus pun dicobai. Jangan-jangan Yesus mau, tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mau mengalami ya sampai kemudian dipikat dengan kemegahan dunia ini, tetapi dia tetap menjadi anak Allah, dia menjadi hamba Allah yang hanya menyembah kepada Allah. Oh, oleh sebab itu di hari-hari ini di sini kita harus mengerti ya, kota atau dunia ini itu menjadi daya tarik, tetapi kita harus jauh, tinggalkan dunia. Sebab ya kalau kita baca dalam kitab Injil Lukas pasal 21, justru di situ ya seperti perangkap untuk mematikan, menganiaya anak-anak Tuhan ya. Tapi kita harus lari jauh dari sana ya. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 21 mudah diingat ya. Kitab Injil Lukas pasal 21, salah satu cara Tuhan katakan lari dari aniaya antikris. Jauhi kota, jauhi kepedusunan sana, ke tempat-tempat yang sepi, ke tempat-tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, jauh dari keindahan kota ya. Kitab Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-21 ya. Ayat 21. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Kalau hari-hari ini kita masih dikuasai oleh keduniawian, oleh cara-cara dunia, Tuhan katakan itu harus lari ya. Jadi jemaat ini jangan ada suasana dunia. Kalau saya membaca ini, sidang jemaat gereja yang masih mengadopsi cara-cara dunia, itu adalah seperti sedang berada di kota, sangat terjangkau dengan antikris. Tuhan katakan hari-hari ini,
Kalau kita masih ada dalam kota itu, ya, kota, ibadah kita masih sistem kota, sistem dunia. Tuhan katakan, mengungsi, tinggalkan kota itu, ya. Mengungsi, orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, bukan pilihan, harus. Ya, saya belum pernah mengalami zaman perang. Ibu saya dan saudara saya yang berumur di atas 60-70 pernah merasakan, ya, bagaimana zaman perang kemerdekaan, ya. Kita tidak mungkin ada di kota, lari ngungsi di mana saja, ya. Ngungsi sebab kota itu menjadi kancah peperangan juga, selain juga di tempat-tempat peperangan yang lain. Apalagi pemberontakan Tuhan katakan mengungsi, ya. Terus kan? Dan orang-orang yang berada di pedusunan. Pedusunan itu maksudnya itu di ladang-ladang. Terus kan? Jangan masuk lagi ke dalam kota. Jangan malah masuk ke kota, tapi tinggalkan kota hari-hari ini. Kenapa? Sebab, terima kasih, sebab kalau kita bersuasanakan kota, bersuasanakan dunia, walaupun kita punya alasan, ya, kita kan beribadah. Tapi ayat mengatakan, orang yang mengasihi dunia, jangankan sampai mengasihi, baru menjalin persahabatan dengan dunia, keduniawian, ya, itu Tuhan katakan, itu sudah angkat perang dengan Tuhan, sudah menyatakan dirinya bermusuhan dengan Tuhan. Satu ayat lagi kita baca, Yakobus pasal yang keempat, suratan Yakobus pasal yang keempat. Oleh sebab itu, hari-hari Tuhan katakan, tinggalkan kota. Kalau hari-hari ini masih dalam kota, tinggalkan kota, lari ke pedusunan. Kalau sudah ada di pedusunan, jangan masuk malah. Ya, seringkali kita ini demikian, ya. Orang-orang yang hidupnya duniawi mungkin sudah bosan, hidupnya biasa lagi sekarang. Sebaliknya, orang-orang yang beribadah malah kepengen suasana duniawi. Tuhan katakan, kalau ibadah seperti demikian, itu sangat terjangkau oleh antikris, ya. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus seperti lari, ya, lari ke pedusunan, lari ke ladang, lari di sana kita menjadi tempat pengungsian, ya. Kita mengalami pemeliharaan di sana. Ayat yang keempat. Hai kamu, ya, orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang tidak setia, ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, ya, adalah permusuhan dengan Allah? Terima kasih. Baru saja menjalin persahabatan dengan dunia, Tuhan katakan itu satu permusuhan dengan Allah, ya. Permusuhan dengan Allah. Allah tidak berkenan. Walaupun kita bisa alasan, ya, kan saya melayani, kan saya beribadah. Tetapi kalau tetap dalam suasana dunia, maka itu ibadah pelayanan yang tidak diterima oleh Tuhan. Sebab dia dipersembahkan orang-orang yang menjadi musuh Allah, ya. Oleh sebab itu, dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15, Tuhan katakan, jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia, apapun alasannya, ya. Apapun alasannya, tolong baca, ya. Ayat yang ke-15, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Jangan, ya. Tapi kita harus situasi atau suasana yang lain, ya. Saya melihat setiap hari libur, orang-orang yang di kota itu, ya, sudah bosan dengan suasana kota, justru hari-hari libur sesingkat apapun dia manfaatkan untuk ke desa, untuk ke gunung. Sebab apa? Terlalu jenuh di kota dengan segala hiruk pikuknya. Sebaliknya, orang-orang yang ada di jauh dari kota, di dusun-dusun, malah kepengen ke kota, saudara. Sudah terlalu sepi di kota, di dusun sana, malah ke kota. Terbalik, saudara. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Ada gerakan untuk mencari ibadah yang benar dari orang-orang yang sekian lama hidup dalam keduniawian. Tapi jangan sampai orang-orang yang beribadah benar itu kemudian mau mencari suasana dunia. Itu terbalik nanti. Ya, tolong baca, ya. Ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, ya, maka kasih akan Bapa, ya, tidak ada di dalam orang itu. Tidak akan ada kasih dari Bapa. Teruskan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, ya, melainkan dari dunia. Saya akan perlihatkan ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap. Dunia ini fana, bukan akan lenyap tetapi sedang lenyap.
dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Ya. tetap hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, siapa yang mengasihi dunia dengan segala apa yang ada dalam dalamnya, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam dia. Dia tidak memiliki kasih Allah. Sebab apa? Kasih akan dunia ini begitu menguasai hidupnya, matanya, dagingnya, semuanya itu benar-benar, ayat mengatakan, keangkuhan hidup, kemewahan hidup, bersukacitanya, pleasure yang ada di dunia ini begitu membuai, memabukkan seseorang itu, ya. Bukan hanya anak-anak Tuhan, sampai pun dengan hamba Tuhan. Sebab iblis, bahkan Tuhan pun mau digoda sedemikian rupa. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, saya mau tetap ibadah yang sebenarnya, seperti kita ibadah dalam sistem ladang, jauh dari kota, jauh dari hiruk pikuk dunia ini, tetapi ibadah yang sangat berkenan kepada Engkau, mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Sebab ayat mengatakan dunia bukan akan lenyap, tetapi sedang lenyap. Coba saudara lihat hari-hari ini, ya, apa yang dibanggakan oleh sistem ibadah demikian, sedang runtuh, sedang hancur. Tetapi apa yang kekal? Kalau kita hari-hari ini seperti beribadah di sistem ladang, walaupun mungkin sekarang ini ada yang mengolok-olok, kuno, ya, jadul atau apapun juga, tapi kita lihat ini yang kekal, ini yang permanen selama-lamanya sampai Tuhan datang kembali, ya. Jadi kita lihat ladang itu apa? Tempat yang jauh dari kota, ya, dari keramaian kota. Yang kedua, apa itu ladang? Yang kedua, ladang itu artinya tempat untuk bekerja. Ya, ladang ini bukan tempat tamasya, ya, tempat wisata. Walaupun sekarang juga ada ladang-ladang yang dibuat menjadi tempat wisata, tetapi sebenarnya ladang itu tempat bekerja. Tempat bekerja, itulah ladang Tuhan, adalah tempat kita bekerja. Di dalam satu ayat Lukas pasal yang ke-17, ya, Injil Lukas pasal 17, kita harus manfaatkan ladang-ladang yang Tuhan bukakan buat kita. Ada banyak kesempatan untuk bekerja, manfaatkan kesempatan. Sebab tidak selamanya ladang-ladang itu akan dibuka, tetapi selama ladang itu dibuka dengan kesempatan bekerja yang Tuhan berikan buat kita, manfaatkan kesempatan itu, gunakan kesempatan itu. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-7, di ladang adalah tempat kita bekerja, ya, tempat khususnya hamba-hamba Allah itu bekerja. Ayat yang ke-7, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, ya, akan berkata kepada hamba itu, ya, setelah ia pulang dari ladang, ya, mari segera makan. Terima kasih. Jadi ladang itu tempat bekerjanya para pekerja-pekerja, khususnya itulah hamba-hamba, ya. Dan Alkitab mengatakan kita ini tadinya ini adalah hamba-hamba dari orang-orang yang diperbudak oleh tuan yang jahat, yang bengis. Itulah iblis. Jadi kita lihat, nomor satu, tempat yang jauh untuk melarikan diri dari sifat keduniawian. Ini musuh-musuh rohani. Tapi yang kedua, tempat untuk bekerja. Supaya apa? Kita melarikan diri dari iblis. Ya, iblis itu adalah tuan yang memperbudak manusia sejak manusia lahir. Sebab apa? Ayat mengatakan manusia sejak dalam kandungan sudah berdosa, dan begitu dibelenggu, diperbudak oleh dosa, sampai pada saat kapanpun, kalau tidak kemurahan Tuhan, Tuhan membebaskan kita, maka seseorang itu akan terus diperbudak oleh dosa. Tetapi kita lihat hari-hari ini, kalau Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, ayat mengatakan hamba yang membajak, menggembalakan di ladang itu. Kata hamba di sini menggunakan istilah dolos, itu artinya itu budak belian. Bagaimana seorang hamba yang hanya bekerja tanpa memikirkan upah, tanpa memikirkan hak, tapi apa yang harus dia lakukan adalah kewajiban demi kewajiban, yaitu bekerja. Sedemikian kita harus bekerja di ladang Tuhan. Sebab apa? Itulah rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Saya gambarkan seperti orang Israel dalam kitab Keluaran pasal yang pertama. Orang Israel itu adalah orang-orang yang tadinya diperbudak oleh Firaun. Firaun itu gambaran tentang setan dari setan. Ya, orang-orang Mesir, ya. Maka orang-orang Israel itu begitu diperbudak dan itu menyengsarakan. Dan setiap manusia itu, Tuhan katakan, dia manusia dilahirkan untuk menjadi hamba. Ya,
Kalau dia dilahirkan secara alamiah, dia menjadi hamba dosa, tapi kita mendapatkan kesempatan dari hamba dosa, kita ditebus oleh Tuhan untuk menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Orang Israel pun demikian. Di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, kitab Keluaran pasal yang pertama, orang Israel di tanah Mesir mengalami perhambaan yang begitu berat, sehingga memang setiap manusia itu ditandai dengan masalah, pergumulan, keluhan-keluhan. Ayat yang ke-14, orang Israel itu diperlakukan dengan kejam. Tetapi perhatikan, Allah itu melihat, Allah itu berbelas kasihan buat orang Israel. Ayat yang ke-13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka. Untuk memahitkan hidup mereka. Perhatikan ini, setiap perbudakan dosa itu tujuannya untuk memahitkan. Walaupun pada awalnya sepertinya senang-senang, tapi kemudian akhirnya mengalami kepahitan demi kepahitan. Berbuntut dalam ekonominya, berbuntut dalam keluarganya, kebahagiaan nikahnya terenggut. Kenapa? Hanya karena kenikmatan dosa yang sifatnya sementara. Apa yang dia capai habis semuanya. Kenapa? Tujuannya diperhamba itu adalah untuk memahitkan hidup manusia. Teruskan. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Terima kasih orang Israel, terima kasih. Mula pertamanya mereka dipekerjakan di ladang untuk garap sawah, bikin bata. Semua pekerjaan berat itu dibebankan orang Mesir, dibebankan Firaun kepada orang Israel. Tujuannya apa? Supaya mereka pahit hidupnya, begitu pahitnya. Ayat yang pasal yang kelima dikatakan supaya mereka tidak menghiraukan lagi firman Allah. Firman Allah dikatakan sebagai perkataan dusta, tetapi hanya begitu seperti terikat dengan pekerjaannya. Kalau kita lihat hari-hari ini, pekerjaan itu seperti mau mengikat kita. Supaya apa? Tidak lagi memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, tidak lagi memikirkan tentang pelayanan, tidak lagi memikirkan tentang ladang Allah. Tapi hari-hari ini kita harus mengerti bahwa Tuhan rela disalib. Untuk apa? Sebagai jaminan bahwa kita bisa dibebaskan, kita ditebus untuk tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba Allah untuk melayani. Sebab apa? Setiap hamba dibutuhkan kesetiaan. Dalam kitab Roma pasal yang ke-6, saudara baca. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat mengatakan, baik itu hamba dosa, dia akan menuntun seseorang itu untuk mentaati. Begitu taatnya menjadi hamba itu, walaupun pikirannya mengatakan tidak, tetapi karena dia sudah begitu terikat, mau tidak mau dia harus lakukan itu. Sebab itu satu keharusan. Tolong baca ya, Injil kitab Roma, suratan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 ya. Tetapi kita dimerdekakan untuk menjadi hamba-hamba Allah. Oh, luar biasa. Di sini kita harus mengucap syukur. Pelayanan kita ini sebagai suatu rasa terima kasih kita. Tetap berada di ladang Tuhan akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Sama-sama bekerja, sama-sama keluar keringat. Tapi perhatikan, diperbudak oleh dosa, nggak dapat apa-apa. Yang ada apa? Hidup menjadi pahit, hidup menjadi susah, sukar. Tetapi di ladang Tuhan juga bekerja, juga keluarkan tenaga. Tapi Alkitab mengatakan, serih lelah kita tidak sia-sia, ada hasil. Baik hasil di dunia ini, terutama hasil di luar nanti di seberang sana ya. Tuhan katakan hasil dari pekerjaan kita, kita nanti membawa buah-buah ini seperti kita menghadap Tuhan dengan buah-buah pekerjaan kita kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-16 perhatikan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Terus, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
kamu telah dimerdekakan dari Kamu dosa dimerdekakan dari perbudakan dosa, teruskan, dan menjadi hamba kebenaran. untuk menjadi hamba kebenaran. Terima kasih ya. Jadi ini yang harus kita mengerti. Kita boleh melayani Tuhan, kita menjadi hamba-hamba Allah. Itu bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu, tetapi karena kemurahan Tuhan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Setiap dosa, setiap kebiasaan yang tidak baik, setiap karakter yang tidak baik, seperti punya kuasa, punya kemampuan untuk mengikat seseorang, untuk memperbudak seseorang. Dan Tuhan katakan kita harus memilih hari-hari ini. Setiap orang itu harus dalam perhambaan. Tetapi perhambaan yang mana? Perhambaan dosa yang menghasilkan kematian, atau menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba-hamba kerajaan Allah, menghasilkan kehidupan yang kekal dalam kebahagiaan. Di mana kita harus memilih? Sebab Tuhan katakan tidak mungkin seseorang merangkap melayani Tuhan tapi juga melayani dosa. Tidak bisa. Tuhan katakan harus memilih, melayani Mamon atau melayani Allah pada waktu yang bersamaan. Harus memilih. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita menjadi orang yang cerdas ya, yang bijak. Untuk apa yang kita pilih itu adalah pilihan yang benar. Sebab apa? Sebab Tuhan katakan kalau salah memilih, maka itu akibatnya fatal selama-lamanya. Ya. Nah, saya akan perlihatkan di dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 kepada orang Israel. Tuhan katakan mereka adalah hamba-hamba Allah. Ya. Itu juga gambaran tentang kita. Ya. Imamat pasal 25 ayat yang ke-55. Ya. Kitab Imamat pasal 25, kita harus mengerti itu ya. Imamat pasal 25 ayat yang ke-55 ya. Kitab Imamat pasal 25 ayat yang ke-55. Karena padakulah ya, orang Israel menjadi hamba. Nah, jadi perhatikan ya, kita khususnya orang-orang yang hidup setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan memerdekakan kita dari perbudakan dosa, sehingga seharusnya kita memperhamba diri kepada Allah. Hanya kepada Allah saja kita menjadi hamba ya. Sekali lagi ayat 55. Karena padakulah, hanya kepada kulah orang Israel menjadi hamba. Ya. Mereka itu adalah hamba-hambaku ya, yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Dari Mesir, tanah perbudakan, tanah perhambaan. Masih sama-sama menjadi hamba. Tapi kali ini bukan menjadi hamba Firaun. Untuk apa? Memaitkan hidup dan membinasakan. Sebab tujuannya Firaun memperbudak Israel. Supaya apa? Sampai satu saat orang Israel mati, habis ya. Mengalami kemiskinan, kepahitan dan habis. Tapi Tuhan bebaskan orang Israel untuk menjadi hamba Allah. Ya, begitu luar biasanya orang Israel menjadi hamba Allah itu di dalam segala kelimpahannya. Ya, sekali lagi ayat 55. Karena padakulah ya, orang Israel menjadi hamba. Ya. Mereka itu adalah hamba-hambaku ya, yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Ya. Akulah Tuhan ya, Allahmu. Terima kasih. Tetapi perhatikan, walaupun menjadi hamba Allah itu begitu indah, begitu nikmat, tapi ayat mengatakan toh masih ada orang-orang yang sebenarnya sudah menjadi hamba Allah, malah meninggalkan menjadi hamba dosa, menjadi hamba-hamba yang lain ya. Padahal dia sudah menjadi hamba Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita harus mengerti, untuk kita bisa menjadi hamba Allah ada satu momen yang mengubahkan perhambaan itu, yaitu kematian Tuhan. Dia memerdekakan kita supaya kita bebas dari dosa, tetapi kita melayani Tuhan ya. Kalau kita bisa memandang kita menjadi hamba Allah lewat harga yang mahal, kita menjadi anak Tuhan itu melewat harga yang mahal, kematian Tuhan di atas kayu salib, maka kalau kita memandang apa ucapan terima kasih kita, dia sudah melepaskan kita, yaitu seumur hidup kita ini kita harus menjadi hamba-hamba kebenaran untuk melayani Allah dengan segenap apa yang ada pada kita, melayani dengan sungguh-sungguh. Sebab ayat mengatakan pada akhirnya pekerjaan kita, pelayanan kita tidak sia-sia. Setiap apa yang kita korbankan untuk menjadi hamba Allah tidak sia-sia. Tetapi setiap pengorbanan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sepertinya sekarang ini kerja kita sia-sia. Nabi Yesaya sempat mengalami itu. Dia bekerja luar biasa, keras giat, tapi sepertinya dia melihat apa, tidak ada hasilnya.
Sebab memang dari awal Tuhan memanggil Yesaya, waktu Tuhan menantang siapa yang akan kuutus, Yesaya melihat bahwa dia mengalami penyucian dalam mulutnya untuk menjadi orang-orang yang tahir. Maka dia katakan, utuslah aku Tuhan. Tapi waktu Tuhan katakan, pergilah kamu bersabda, menyampaikan firman kepada bangsa yang tegar. Tapi berfirmanlah, buat hati bangsa ini melekat tegar ya. Mata mereka melekat tertutup, telinga mereka tidak bisa mengerti. Saya membayangkan seandainya saya disuruh, ya ini pengutusan yang aneh, saudara. Kalau kita menyampaikan firman Allah, tujuannya supaya orang mengerti, supaya orang bisa mendengarkan, percaya. Tetapi Yesaya diutus oleh Tuhan justru sebaliknya, supaya orang Israel tidak percaya, tidak mengerti, dan berbalik, supaya mereka jangan dipulihkan. Sehingga waktu Yesaya menyampaikan ya, tugas pelayanan ini, sepertinya dia katakan, Tuhan sia-sia, aku bekerja dan sia-sia. Tapi apa Tuhan katakan? Bahwa pekerjaannya tidak sia-sia. Upah dan hak ada dalam tangan Tuhan. Semua pelayanan kita, kalau kita pun merasakan seolah-olah sia-sia, tapi ayat mengatakan upah, hak itu ada dalam tangan Tuhan, tidak kurang sedikit pun. Sebaliknya Tuhan pertambah-tambahkan, sampai satu saat kita bisa melihat bahwa apa yang kita dapatkan jauh lebih banyak dari apa yang kita korbankan. Gaji yang kita dapatkan, upah yang kita dapatkan lebih banyak dari pelayanan kita. Jujur saya harus mengakui, ya, kalau saya melihat apa yang saya alami hari-hari ini, walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi saya melihat Tuhan, apa yang Kau berikan buat aku jauh lebih dari apa yang aku berikan. Pekerjaanku itu masih banyak dengan cacat celah kekurangan, tetapi toh sedemikian Tuhan memberkati saya dengan limpahnya, baik secara jasmani terutama secara rohani, tidak kekurangan. Ya, begitu luar biasa Tuhan memelihara saya. Padahal pelayanan saya masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu terlalu jahat kita kalau kemudian kita malah tinggalkan ladang pelayanan, tinggalkan ladang untuk cari ke kota. Tapi Tuhan katakan, biar kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Sebab salah satu tabiat orang-orang akhir zaman adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Apa rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Saya harus mengatakan ini, apa rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Selain kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetap di ladang, bekerja di ladang untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Seperti demikian, amin. Haleluya. Hari-hari ini yang harus kita. Yudas itu contoh yang tidak baik, ya. Yudas dia sudah menjadi hamba Tuhan, dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ayat mengatakan, Yudas tinggalkan ladang pelayanan. Yudas tinggalkan semuanya itu untuk mengejar yang tidak berharga. Sehingga Yudas itu kehilangan kehambaannya, kehilangan kerasulannya. Ya, jabatan kerasulannya diambil orang. Kalau seseorang tinggalkan ladang pelayanan, kalau tinggalkan jabatan pelayanan, yang ditakutkan jangan-jangan dia tidak mendapatkan kembali apa yang dia tinggalkan. Oleh sebab itu, selama kita mendapatkan kepercayaan melayani Tuhan, gunakan kesempatan itu sungguh-sungguh. Sebab kalau kita sungguh-sungguh, maka kita lihat hari demi hari, maka Tuhan mempertambah-tambahkan kepercayaan dari sedikit menjadi lebih. Sebab Tuhan melihat di mana kesetiaan kita. Tuhan mengukur kesetiaan kita dari perkara yang kecil. Kalau kita dilihat oleh Tuhan, kita setia, maka Tuhan akan tambahkan hari demi hari, makin bertambah-tambah. Seperti demikian, amin. Dengan demikian juga mahkota yang Tuhan akan berikan tidak akan kurang dari apa yang kita keluarkan. Kita keluarkan tenaga, kita keluarkan apa saja, Tuhan katakan tidak sia-sia. Tidak ada satupun pengorbanan kita yang sia-sia. Sudah bisa baca di rumah ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Oleh sebab itu di hari ini jangan tinggalkan ladang ya. Dan yang ketiga, ladang itu juga berbicara tentang apa? Tadi tempat yang jauh dari kota, keramaian kota ya. Tinggalkan keduniawian. Yang kedua, tempat di mana kita bekerja. Dulu kita diperbudak oleh iblis ya. Tapi sekarang kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Ada banyak ayat menuliskan itu, sudah bisa baca di rumah seluruh kitab Roma pasal yang ke-6. Itu berbicara tentang perhambaan. Menjadi hamba kecemaran atau hamba kebenaran, kesucian. Hamba dosa atau hamba Allah. Ya. Yang ketiga, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24, ya, bahwa ladang itu adalah tempat
penaburan dan tumbuhnya benih ya. Ada dua istilah yang hampir bersamaan untuk kita masyarakat Indonesia yang juga sama-sama masyarakat agraris ya. Ya, orang Israel menggunakan istilah ladang untuk tanaman gandum. Sedangkan kebun, ya kalau kita hampir sama, ladang ya kebun sama saja ya. Kalau kebun orang Israel menggunakan untuk menjadi kebun anggur atau kebun sayur ya, hortikultura. Sedangkan ladang itu khususnya untuk gandum, untuk jelai, untuk sesuatu yang demikian ya. Nah, khususnya pada ayat ini Tuhan berbicara tentang ladang ya. Bagaimana kita berada di ladang? Apa itu ladang? Tempat penaburan benih, benih gandum, benih jelai. Itu berbicara tentang firman Allah. Tolong baca Injil Matius pasal 13 ya. Kitab Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Kitab Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-24 ya. Ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya, terima kasih. Jadi ladang itu tempat menabur dan tumbuhnya benih ya. Tempat menabur dan tumbuhnya benih itu tidak lain juga adalah jemaat. Jemaat ini seharusnya nomor satu tadi steril dari suasana keduniawian, jauh dari kota. Nomor dua, jemaat itu adalah seharusnya tempat kita bekerja, tempat kita melayani. Jadi kalau jemaat Tuhan ya kita mencari untuk dilayani, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berada dalam jemaat Tuhan adalah untuk apa? Untuk melayani. Untuk melayani ya. Akan menjadi berat kalau dalam jemaat Tuhan melayani rangkap saudara. Saya tidak pernah bekerja dalam dua tempat yang berbeda ya. Tapi seandainya ada saudara pernah bekerja, ya bekerja di PT ini, bekerja di PT itu juga ya. Bayangkan kalau ada tugas waktunya sama saudara ya. Bingung ngatur waktunya saudara. Betapa berat. Perhambaan juga demikian. Jangan menghamba diri pada dua tempat, dua orang. Tuhan katakan kita harus memilih. Jangan diperhamba oleh dosa, tapi harus menjadi hamba kebenaran, hamba Allah ya. Sedemikian kita tidak bisa menjadi hamba Allah, tapi juga hamba mamon pada waktu yang bersamaan. Harus memilih. Dan pemilihan itu lewat kematian Tuhan. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Tetapi juga jemaat Tuhan adalah tempat penaburan firman. Oleh sebab itu kalau kita datang ke jemaat Tuhan, ke gereja Tuhan, jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Ya, ke ladang mau cari apa? Supaya di ladang itu enak, ada AC-nya. Nggak ada, saudara. AC sebesar apa? Mendinginkan ladang yang besar sekali ya. Kecuali memang ladangnya tempatnya dingin, saudara ya. Tapi tempatnya panas, terus mau cari dingin, mau cari nyaman di ladang. Tidak, di ladang kita cari apa? Itu adalah tempat di mana kita boleh mengalami dan mengerjakan penaburan firman Allah. Di situ kita harus mengalami ini ya. Ladang itu tempat penaburan firman Allah. Ke gereja itu cari benih firman Allah. Untuk apa firman Allah? Supaya firman Allah itu tumbuh. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ini, soal lihat di sini. Perhatikan apa yang harus kita perhatikan dalam hal penaburan benih ini. Nomor satu kita harus perhatikan apa? Ini hati kita ini sebagai ladang Allah ini. Hati kita ini sebagai ladang Allah. Jangan sampai kemudian benih itu jatuh di tempat-tempat yang tidak semestinya. Firman Allah itu ya bukan untuk di otak semata-mata. Itu bagaikan jalan, logika itu hanya jalan. Firman Allah itu bukan hanya sekedar di perasaan itu, ya, perasaan itu bagaikan tempat yang berbatu-batu. Firman Allah itu jangan bagaikan hanya dalam keinginan, bagai tempat yang berduri. Tapi firman Allah itu di hati kita. Bagaimana kita memberikan setiap kali ada penaburan firman Allah. Nomor satu, Tuhan, inilah hatiku, tempat benih itu ditabur. Di ladang ini hatiku Tuhan. Di sini aku boleh menerima firman itu kutaruh dalam hatiku. Raja Daud mengatakan firman itu kusimpan dalam hatiku supaya aku tidak apa? Berdosa. Kalau firman taruh di hati membuat kita seperti ada panduan dalam setiap langkah kita.
Seandainya tidak ada firman Allah, Raja Daud mengatakan, seperti kita berjalan dalam kegelapan. Ya, banyak kali kita salah arah, banyak kali kita masuk dalam jebakan-jebakan dosa, sebab iblis itu tahu dan memang sengaja menjebak manusia dalam kubangan-kubangan ketidaksenonoan. Tetapi kalau kita ada firman Allah, maka firman Allah akan menjadi penuntun buat kita dalam setiap langkah kita. Oleh sebab itu, biar berikan hati kita, ya. Saudara bisa catat surat kitab Mazmur pasal yang ke-119 itu banyak berbicara tentang firman Allah ini, ya. Firman Allah, ku taruh dalam hatiku, ayat yang ke-19 kalau tidak salah, ya. Tetapi juga kita harus menjaga benih itu. Hati kita harus jaga, jangan hati yang keras, jangan hati yang berbatu-batu, jangan hati yang berduri, tapi hati yang lembut. Ya, kalau kita mau dengar firman Allah, lembutkan hati. Apa itu lembutkan hati? Apapun perkataan firman Allah akan aku terima, walaupun tidak masuk logika, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kelembutan hati. Tapi firman Allah itu aku akan terima dan aku ingin lakukan itu. Itu hati yang lembut. Maka saya sangat percaya, kalau diterima dengan hati yang lembut, pasti firman Allah itu akan apa? Tumbuh. Jangan heran, ya, sekian lama mengikut Tuhan, sekian lama dengar firman Allah, tapi kok seperti tidak tumbuh. Ya, kelihatannya di mana, saudara? Pada saat mengalami pergumulan, pada saat mengalami masalah, seperti orang yang tidak punya firman Allah, saudara. Ya, orang yang punya firman Allah, goncangan itu selalu ada, tetapi seperti dia berisi. Goncangan itu selalu ada, saudara. Semua kita mengalami goncangan yang sama, beda. Ada yang hanya sekam, ada yang seperti berisi. Yang berisi itu orang yang firman Allah itu tumbuh dalam kehidupannya, ya. Bukan hanya dalam pikirannya, dalam perasaannya, tapi sampai dalam hati, bahkan sampai dalam perbuatan. Sebab ayat mengatakan firman Allah itu dekat dalam hati, dalam mulut, untuk dilakukan. Oleh sebab itu di hari-hari ini lembutkan hati. Tetapi juga selain hati, benih firman Allah itu dalam satu ayat Imamat pasal 19 ayat 19, ya. Tuhan katakan benih firman Allah itu juga, ya, harus baik, sebab tanahnya sudah lembut, benihnya tidak baik, saudara. Kita lihat dalam kitab Imamat pasal 19, Imamat pasal 19, Tuhan katakan ini sebagai suatu peraturan. Hati-hati, jangan dicampur adukan, ya. Ambil, sebab ini menjadi, ya, pikirnya logis, ya. Seperti pertanian di dunia ini, diambil unggul-unggulnya, ya. Benih ini dikawinkan dengan benih ini menghasilkan sifat yang unggul, ya. Yang tadi, yang sani tumbuhnya cepat, ini kuat, ini rasanya enak. Diambil kumpul, ambil unggul-unggulnya. Tidak demikian. Firman Allah jangan disamakan dengan itu, saudara, ya. Dalam kitab Injil Imamat pasal 19 ayat 19, Tuhan menjaga kemurnian dari benih itu. Tanahnya harus baik, ya. Jangan keras, ya. Jangan berbatu-batu, jangan kemudian berduri, tetapi tanah yang lembut. Tapi benihnya juga harus baik. Ayat yang ke-19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Ini suatu ketetapan Tuhan. Apa itu? Janganlah kawinkan dua jenis ternak. Jadi Tuhan itu tidak ingin suatu pencampur adukan. Perhatikan ini penting. Jangan mencampur adukan. Hari-hari ini kesesatan, saudara. Agama dicampur adukan. Ada salah satu agama campur aduk ini. Semua agama di dunia itu dibikin gaduh-gaduh. Ambil Kristennya, ambil ininya, ambil ini. Ya, pikirnya yang paling hebat sendiri. Ya, yang baik dari Kristen, yang baik dari agama lain. Ya, ini agama nomor 1, saudara. Pikirnya begitu, saudara. Tuhan katakan tidak demikian. Ya, jangan mengawinkan dua jenis ternak. Dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Ya. Dan janganlah pakai pakaian, ya, yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ya, dua jenis ternak, dua jenis benih, dua jenis bahan pakaian. Terima kasih. Tuhan katakan jangan lakukan itu. Apa artinya? Tuhan menginginkan kemurnian. Baik murni seorang pelayan Tuhan maupun murninya kita ini, ya, yang menerima. Jangan kemudian punya motivasi yang lain dalam menerima, dalam ibadah. Tapi kita mau murni, Tuhan, saya hanya mau menerima firman. Firman yang murni. Apa itu firman yang murni? Firman yang murni itu firman yang berdasarkan kitab suci. Ini firman yang murni. Firman yang rohani itu apa? Diilhamkan oleh Roh Kudus. Terus terang,
Walaupun saya banyak kali menyampaikan firman Allah ya, seolah-olah menyampaikan firman Allah begitu mudah untuk saya lakukan. Tetapi apa yang saya alami ya dari dulu sampai sekarang rasanya tidak mudah. Kenapa? Sebab firman Allah itu bukan perkataan manusia, bukan ilmu, tapi ini perkataan Allah. Bagaimana kita harus bergumul untuk mencari apa yang kami katakan itu adalah kehendak Allah. Itu murni, tidak dicampur dengan logika, tidak dicampur dengan keinginan, tidak dicampur dengan strategi-strategi yang ada di dunia ini. Ya, Rasul Paulus katakan, kalau aku harus menyampaikan firman Allah, ya, mengikuti selera manusia, aku bukan hamba Allah, aku hamba manusia. Oleh sebab itu, murninya benih itu adalah kalau firman Allah itu berdasarkan kitab yang tertulis, tetapi juga berdasarkan ilham roh. Tuhan mencurahkan firman Allah dalam setiap hamba-hambanya. Sesuai dengan apa? Perhatikan, ini ilham rohnya ya. Ayatnya sama. Perhatikan, ayatnya sama. Tapi ada yang menguraikan karena ilmu, karena apa? Tetapi kalau itu dari roh, kenapa Tuhan memberikan? Sebab ada kebutuhan dari jemaat, ada kerinduan, ada doa jemaat. Dan kebutuhan kita setiap hari berbeda. Hari ini mengalami persoalan lain, hari lain mengalami apa. Tapi kalau setiap hari, setiap masalah kita berdoa, Tuhan, biar firman-Mu menjadi jawaban. Setiap doa dari jemaat itu akan didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan benih itu dari surga kepada setiap hamba-hambanya. Untuk apa? Sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan pergumulan kita setiap hari, setiap saat. Amin, kasih. Sehingga kita bisa melihat, loh, kok firman Allah itu tepat dengan keadaanku? Kok firman Allah itu sesuai seperti tahu pergumulanku? Kenapa demikian? Itulah firman itu bagaikan benih yang murni dari Tuhan, tidak dicampuri oleh benih-benih yang lain. Oleh sebab itu sudah bergumul buat saya, supaya saya juga tidak tergoda untuk mengikuti ya yang lain-lain. Tapi kita hanya bergumul bagaikan singa yang bergumul sampai menang, tapi juga menyerah bagaikan domba sembelihan yang mau disembelih. Sebab bukanya meterai itu karena ada singa yang menang, tetapi juga ada seekor domba yang rela dia disembelih. Sedemikian juga hamba-hamba Tuhan, kalau dia rela untuk menerima apa saja. Ada banyak kali hamba-hamba Tuhan itu seperti dipaksa oleh Tuhan menyampaikan apa-apa yang tidak dia sukai. Tidak disukai. Rasanya, Tuhan, kok yang ini Engkau berikan di muka saya, Tuhan. Dalam jemaatku ini ada, Tuhan, yang begini. Kalau boleh cari yang lain, Tuhan, yang enak, Tuhan. Jangan yang ini, Tuhan. Tapi kalau kemudian kita mulai mengikuti selera, mengikuti ya logika kita, seperti benih itu tidak murni lagi, ada campur dengan benih yang lain. Tapi kalau kita mau menyerah, sebab apa? Jemaat ini juga menyerah. Tuhan, apapun yang Engkau nyatakan, aku mau terima. Maka kita lihat hari demi hari firman Allah itu disampaikan dalam kemurniannya. Kalau Tuhan datang, ayat mengatakan benih yang baik itu akan tumbuh. Bukan benih lalang, saudara, tapi benih yang lain itu akan tumbuh, menghasilkan gandum yang baik. Dan ayat mengatakan itu akan dibawa di dalam apa, saudara? Lumbung. Sedangkan benih yang tidak baik, kelihatan nanti dari hasilnya. Dengar firman Allah, ya, nyampaikan firman Allah. Toh yang tumbuh bukan gandum, kok lalang. Kenapa? Enggak murni. Benih yang lain, ya, jangankan benih lalang, benih gandum yang lain saja Tuhan katakan jangan, benih yang lain saja jangan, apalagi benih lalang, tidak boleh. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, mohon jaga, sudah berdoa untuk kami supaya kami tidak kemudian tergoda untuk menyampaikan yang lain, tapi hanya firman yang murni, satu jenis tanaman saja, satu jenis benih saja yang kami taburkan dalam ladang yang memang masih terbatas ini. Supaya apa-apa yang ditaburkan itu akan tumbuh buat kemuliaan Tuhan. So bisa mengerti demikian, amin? Ini ada 3 paling tidak ya. Ada 3 ladang ini ya. 3. Yaitu nomor 1, jauh dari keramaian keduniawian ya. Yang kedua, tempat yang bukan perbudakan Mesir, iblis, tapi menjadi hamba Allah. Yang ketiga, tempat dari benih yang baik, itu benih Allah. Benih itu firman Allah. Sebab Tuhan katakan ada benih yang lain, ya, benih yang lain, benih lalang. Hati-hati, lalang ini apa? Kepahitan, ya. Hati-hati, saudara.
tapi birni firman Allah saja yang ditaburkan. Nah, saya akan perlihatkan bagian yang kedua yang sangat menonjol dalam Alkitab ini. Tuhan katakan, kenapa seseorang itu bisa tinggalkan ladang? Kenapa? Karena mengambil apa? Pakaian. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Coba baca sekali lagi. Semoga sudah bisa mengikuti ini ya. Saya melihat agak-agak kurang menangkap ini. Tolong baca sekali lagi ya. Ayat yang ke-24, pasal 24 ayat yang ke-18. Maafkan. Pasal 24 ayat 18. Kenapa Alkitab ini mengatakan seseorang bisa tinggalkan ladang? Sebab ada yang menarik yang lain. Itu yang disebutkan pakaian. Karena pakaian tinggalkan ladang. Tolong baca ayat yang ke-18. Dan orang yang sedang di ladang, ya, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Terima kasih. Orang yang ada di ladang, jangan tinggalkan ladang untuk mengambil apa? Pakaian. Apa itu pakaian, saudara? Pakaian itu nomor satu. Pakaian itu berbicara tentang kebutuhan sehari-hari. Ini pakaian, saudara. Ya, secara jasmani kita sudah mengerti ya. Kebutuhan sehari apa? Sandang, pangan, papan. Nomor satu sandang, saudara. Ya, atau pangan, sandang, papan, saudara. Ya, pangan itu makanan, sandang itu pakaian, papan itu perumahan. Itu kebutuhan pokok manusia primer. Ya, tidak ada TV, tidak apa-apa. Gak punya sepatu, tidak apa-apa. Tapi yang penting harus ada pakaian, ya. Harus ada makanan, harus ada rumah. Apa mau tinggal di bawah pohon? Ya. Demikian, saudara. Itu kebutuhan pokok manusia. Salah satunya adalah papan, sandang ini, pakaian. Tolong baca Injil Matius pasal yang ke-6. Dan itu seringkali membuat kita khawatir, ya, khawatir. Saya lihat orang-orang Kristen, khususnya di tempat mayoritas, ya, paling khawatir kalau hari Natal, saudara. Natal susah kalau rasanya melas gitu. Natal aku tidak punya baju baru, ya. Ada orang lagi malu ke gereja. Kenapa? Malu. Pakaian saya itu aja, ya. Dari minggu lalu itu. Ya, saya malu tidak punya baju baru. Jadi tidak ke gereja. Gara-gara apa? Pakaian. Ini kebutuhan. Perhatikan, saudara. Tuhan katakan, jangan sampai meninggalkan ladang. Jangan meninggalkan ladang gara-gara ngambil pakaian. Apa itu pakaian? Nomor satu tentang kebutuhan kita. Tolong baca ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Ya, ini membuat kekhawatiran sebab menjadi kebutuhan pokok. Apa yang akan kami makan? Ini makan, pangan, teruskan. Apakah yang akan kami minum? Apa yang kami minum? Sama itu, teruskan. Apakah yang akan kami pakai? Pakai apa, saudara? Pakai pakaian. Terima kasih. Tuhan katakan, jangan khawatir itu. Begitunya khawatirnya hamba Tuhan khususnya ini, saudara. Saya tidak berbicara tentang anak-anak Tuhan, tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lari tinggalkan ladang. Kenapa? Sebab dikejar atau mengejar kebutuhan. Seperti dia mencari pakaian itu, dia mengejar kebutuhan. Dia tinggalkan ladang. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan katakan keruntuhan, kebinasaan. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan katakan apa? Tuhan tahu kita membutuhkan pakaian, ya. Tuhan tahu kita membutuhkan, ada kebutuhan-kebutuhan. Tapi kalau kita mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, ladang itu loh. Apa? Kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Ladang itu harus benar. Nomor satu, benar tadi apa? Jauh dari apa? Keduniaan. Yang kedua apa? Jauh dari perhambaan apa? Dosa. Kita memperhamba diri, bekerja untuk Tuhan. Dan yang ketiga, ladang itu cari firman Allah. Sebab di ladang tempat penaburan dan tumbuhnya firman Allah. Ya, kalau dalam ladang Tuhan mencari kebutuhan, salah tempat, saudara. Salah tempat. Cari uang dalam ladang Tuhan, salah tempat. Ya, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, itu pikiran yang tidak sehat. Tolong baca 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Tapi ini yang terjadi akhir zaman ini. Hamba Tuhan, anak Tuhan, ya, maafkan. Kalau ada gereja menawarkan, kamu ke sini, saya kasih pakaian, makanan, minuman, berbondong-bondong lari ke sana lagi. Nanti ada buka lagi, ada pakaian, makanan, ditambah mentahannya, ya, uang, dah. Cuk sana lagi, ditambah lagi ada, ya, nanti dikasih harus asuransinya, nanti ditambah lagi. Wah, mengejar ini kebutuhan. Sudah, jemaat Tuhan tidak lagi
menjadi tempat penaburan firman Allah. Jemaat Tuhan tidak lagi tempat pelayanan. Jemaat Tuhan tidak lagi menjadi tempat yang sakral, jauh dari keduniawian. Tapi jemaat Tuhan, maafkan, seperti pasar. Waktu Tuhan Yesus melayani, dia marah waktu bait Allah itu bersuasanakan pasar. Bukan mencari firman Allah, tapi mencari keuntungan dunia ya. 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal 6, Tuhan marah dan Tuhan sucikan bait Allah itu. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 mulai, atau ayat yang ke, sebentar ya, 1 Timotius 6 ya, atau ayat yang ke-5 mulai. Tidak lagi berpikiran sehat, Tuhan katakan. Sebab apa? Yang dikejar itu pakaian. Ya. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ini kebutuhan ini. Tinggalkan ladang pelayanan untuk mencari kebutuhan saja salah, apalagi mencari pakaian di dalam apa? Ladang Tuhan. Ya, mencari kebutuhan dalam ladang Tuhan lebih salah lagi. Ya. Terus kan? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Terus? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ini mengejar kebutuhan, mengejar ini seperti mengejar pakaian. Terus kan? Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Terima kasih dan seterusnya ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon, kalau kita bisa pegang Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31. Kalau kita mengejar kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, ibadah itu harus dalam segala kebenarannya, kemurniannya. Maka Tuhan katakan, kebutuhan itu tidak usah kita kejar, Tuhan sediakan. Amin, suka sih? Ya, bukan berarti kita tidak usah kerja. Tahu-tahu tambungan kita tambah-tambah sendiri. Tahu-tahu dapur kita ya datang beras sendiri, datang ikan sendiri, datang kulkas kita penuh semuanya. Tidak kerja tapi penuh semuanya, dicukupkan oleh Tuhan. Bukan berarti begitu, saudara. Tapi walaupun kita bekerja ya, tapi kita merasakan Tuhan seperti apa yang kita lakukan ini ya. Kita bekerja rasanya tidak seperti orang lain. Saya mau mengatakan, kalau kita lihat orang-orang lain, mereka bekerja tidak tahu waktu, kapan saja begitu keras. Tapi yang dihasilkan tidak sebanyak anak-anak Tuhan. Ya. Mau mana, saudara? Bekerja sedikit, dapatnya banyak, saudara. Kenapa? Seperti kita mendahulukan kerajaan Allah. Maka kita lihat apa yang Tuhan berikan jauh lebih banyak dari apa yang kita kerjakan. Sebab Tuhan katakan, sia-sia kalau bukan Tuhan. Sia-sia bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tanam, tapi banyak hama makan. Banyak ini, kerugian. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, walaupun ditanamnya sedikit, tapi itu menghasilkan sesuatu yang mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Sebab Tuhan campur tangan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, jangan karena pakaian dalam ini kebutuhan, membuat kita lari tinggalkan ladang. Tapi kita tetap di ladang. Ya, sebab Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Yang kedua, pakaian ini adalah berbicara juga tentang prestise, ya. Dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ya. Dari pakaian kelihatan seseorang itu bermerek, ya. Orang itu apa? Kelihatan dari pakaiannya, saudara. Ya. Orang itu kuno, orang itu trendy, kelihatan dari pakaiannya, ya. Orang itu maafkan, kaya, orang itu miskin, kelihatan dari pakaiannya. Yakobus pasal yang kedua, kitab Yakobus pasal yang kedua, kitab Yakobus. Oleh sebab itu Tuhan katakan hati-hati hamba-hamba Tuhan, jangan pandang bulu, ya. Yakobus pasal yang kedua, ya. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang kedua, kitab Yakobus pasal yang kedua, dari pakaian itu kelihatan. Pakaian itu berbicara kebutuhan, tapi juga berbicara tentang prestise. Ya, ayat yang kedua, Yakobus 2 ayat yang kedua. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Terima kasih. Saya mau tanya, saudara.
Kalau ada masa genting, Tuhan katakan jangan tinggalkan ladang, tetap di ladang. Tapi ada orang yang memaksakan diri pulang ke rumah ngambil pakaian. Saya mau tanya, kira-kira yang diambil pakaian pesta atau pakaian hari-hari, pakaian rumah? Kira-kira pakaian apa, saudara? Melani tinggalkan ladang, ngambil pakaian apa, saudara? Tentu pakaian yang indah. Ini prestise, ya. Membuat seseorang kemudian tinggalkan ladang. Oh, malu aku jadi anak Tuhan. Malu gerejanya di situ kecil lagi, sedikit lagi. Ya, hamba Tuhannya begitu lagi, jemaatnya juga begitu lagi. Malu saya ke situ. Ya, seolah-olah ya tinggalkan ladang untuk mencari prestise. Nah, Tuhan katakan kalau ibadah kita begitu, tidak ada jalan untuk melarikan diri dari aniaya antikris. Tetapi biar kita hari-hari ini, Tuhan sudah menyiapkan pakaian, bukan pakaian mewah sepertinya dunia ini. Tapi apa yang Tuhan sediakan buat kita? Kalau kita tetap di ladang, pakaian kemuliaan yang tidak dapat ditiru, tidak dapat diproduksi oleh apapun juga. Sebab apa? Pakaian itu dibuat oleh Tuhan dan Tuhan yang memberikan. Mempelai wanita Tuhan. Kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9 ayat mengatakan, ayat yang ke-8, kepadanya diberikan pakaian pesta, pakaian nikah. Kenapa? Sebab dia setia melayani. Dia setia menerima firman Allah. Dia menjaga kemurnian hidupnya. Tidak mau tercemar dengan keduniawian, tapi dia menjaga kemurnian. Maka kepada dia, tanpa dia cari, pakaian itu merupakan kemuliaan Tuhan. Tuhan berikan buat dia. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita mengerti, ya. Jangan sampai gara-gara mengejar kemuliaan, apalagi kemuliaan apa? Dunia, meninggalkan ladang. Nah, saya akan perlihatkan malam hari ini kenapa kita harus tetap di ladang, ya. Kenapa tetap di ladang, ya. Jangan tinggalkan ladang, ya. Ini jawabannya, ya. Ini kita sudah dengarkan. Ladang itu apa? Kemudian pakaian itu apa? Ini alasan kenapa kita harus kemudian tetap di ladang. Nomor 1, kita harus tetap di ladang. Sebab kalau kita tetap di ladang atau kita tinggalkan ladang, ya, Tuhan tidak ingin kita bernasib seperti istri Lot. Sudah tahu cerita tentang istri Lot, ya? Apa itu? Orang yang hampir selamat, tetapi pada akhirnya apa? Binasa. Tapi Tuhan tetapkan kita tetap di ladang, jangan tinggalkan. Dalam kitab Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasal yang ke-17, ya. Ya, Injil Lukas pasal 17, saya membaca ini, saya terkagum-kagum. Tuhan, oleh sebab itu Engkau tidak ingin satu pun dari kami bernasib seperti istri Lot. Cukup istri Lot. Oleh sebab itu diulangi, ingat istri Lot. Tuhan begitu sakit hati. Orang yang diusahakan selamat, istri Lot ini diusahakan selamat, saudara. Ya, ada orang-orang yang berdoa. Abraham itu berdoa untuk Lot dan istrinya dan anaknya. Tuhan juga belani, menyelamatkan. Kalau Tuhan tidak sayang, biar aja, buat apa susah-susah menyelamatkan itu. Ya, tinggal jeder, habis semua, ya. Tapi Tuhan datang khusus untuk menyelamatkan Lot dan istrinya. Ya, tapi apa yang terjadi? Lot tidak menghargai usaha Tuhan untuk menyelamatkan dia, ya. Ya, tolong baca, ya. Kitab Injil Lukas pasal 17, Injil Lukas pasal 17, ayat yang ke Lukas pasal 17, ayat yang ke-31. Tuhan tidak ingin kejadian istri Lot itu terjadi kembali. Ya, ayat yang ke-31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, ya, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, nah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Terus, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, ya, Tuhan janganlah ia kembali. Janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Ingat istri Lot. Coba kaitkan, ya. Pasal 31 dan pasal 32, Tuhan katakan, yang di peranginan jangan dia turun, yang di ladang jangan dia kembali. Siapa mereka ini yang ada di peranginan? Siapa mereka ada di ladang? Orang-orang yang seharusnya selamat. Tapi karena dia turun, karena dia kembali ke kota, maka dia kemudian tidak jadi selamat. Sehingga dikaitkan, ingat istri Lot, orang yang seharusnya selamat. Terima kasih, anak-anak Tuhan, kita berada di ladang. Seharusnya kita sudah pada jalur yang benar.
jalur keselamatan. Tapi Tuhan katakan, tapi karena hanya sekedar mencari pakaian, tinggalkan ladang, ya maka apa yang terjadi? Tidak jadi selamat. Sebaliknya mengalami kebinasaan seperti istri Lot. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan sampai terjadi kembali kejadian istri Lot. Ya, Rasul Paulus ya dia juga mensitir apa yang terjadi pada perjanjian lama. Ya, Tuhan Yesus juga mengatakan juga mensitir dari apa yang terjadi perjanjian lama. Rasul Paulus menyitir apa yang terjadi di Taman Eden. Tuhan Yesus apa yang terjadi dengan istri Lot. Sama, Hawa ataupun Lot. Ini jadi pelajaran buat kita yang hidup pada zaman akhir ini. Supaya apa? Jangan kita yang seharusnya selamat. Buat apa kita melayani? Buat apa kita beribadah? Tapi pada akhirnya zaman aniaya antikris masuk juga pada zaman antikris. Ngapain susah-susah ibadah, saudara? Kalau pada akhirnya harus masuk pada zaman antikris. Kenapa kita harus beribadah? Kalau pada akhirnya nggak selamat. Karuan, nggak usah ibadah. Kalau pada akhirnya nggak selamat. Oleh sebab itu kita harus mengerti ini. Kalau kita sudah pada jalur keselamatan, jalur yang benar, jangan tinggalkan itu. Ingat istri Lot. Nomor satu, ingat istri Lot. Ini jawabannya ya. Ini alasannya. Kenapa jangan tinggalkan ladang? Supaya jangan keselamatan yang seharusnya sudah menjadi milik kita itu hilang. Gara-gara hanya pakaian, selembar pakaian. Ini kebutuhan, ini gengsi. Tinggalkan ladang hanya karena selembar pakaian. Jangan. Itu tindakan yang terlalu bodoh. Tapi biar kita menjadi orang yang berhikmat pada akhir zaman ini ya. Jawaban yang kedua atau alasan yang kedua ya, kenapa kita harus tetap di ladang? Sebab di ladang itu ya, di ladang itu kita berada di ladang itu memang merupakan kehendak Allah buat kita. Kita berada di ladang itu menjadi kehendak Bapa untuk kita. Sebab apa? Di ladang itu kita akan mengalami kerajaan surga. Walaupun masih di bumi ini, kita akan mengalami kerajaan surga ya. Di dalam kitab Injil Matius pasal 21, kitab Injil Matius pasal 21 saya akan perlihatkan ya. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-28. Sudah banyak baca ayat ini, mungkin pernah baca. Saya akan bacakan sekali lagi ya. Injil Matius 21 ayat 28. Ada seorang mempunyai 2 orang anak. Dan kehendak Bapa untuk 2 anaknya ini berada di ladang. Dia suruh. Tapi apa yang terjadi? Enggak semuanya ke ladang. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang berada di ladang. Jadi dengan demikian saya mengatakan kehendak Bapa buat kita untuk berada di Kenapa? Apakah Bapa enggak mampu nyewa pekerja-pekerja untuk bekerja di ladang? Sehingga anaknya itu harus dipekerjakan di ladang? Kenapa? Sebab ayat itu kemudian dikaitkan dengan kerajaan surga. Tolong baca ayat yang 28 lebih dahulu ya. Ayat yang ke-28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki Ya. Ia pergi kepada anak yang sulung. Perhatikan. Dan berkata, Ya. Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jadi ini sulung atau bungsu ini bukan hal yang prinsip ya. Tetapi yang menjadi prinsip apa? Melakukan atau tidak ya. Melakukan atau tidak kehendak Allah ya. Anakku bekerja di ladang. Terus kan? Anakku, ya. Pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ya. Jawab anak itu, ya. Baik Bapa. Sepertinya dengar-dengar, sepertinya penurut ya. Nggak ada penentangan. Ngomong apa ya, ngomong apa ya. Tapi nggak pernah jebus ya. Nggak pernah dilakukan ya. Disuruh apapun nomor 1 langsung bilang iya. Bagus. Tapi tidak dilakukan ya. Terus kan? Tetapi ia tidak pergi. Ya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua ya. Dan berkata demikian juga. Perhatikan. Dan anak itu menjawab, ya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga ya, jadi ini suatu perbedaan, suatu perbandingan saudara. Alangkah baiknya bilang iya dan pergi. Tapi kalau disuruh pilih ya, bilang iya tapi tidak pergi, atau bilang enggak tapi pergi, pilih mana saudara? Lebih baik yang pilih enggak tapi nggak pergi ya, bilang enggak tapi pergi. Tapi alangkah baiknya bilang ya dan pergi ya. Teruskan. Siapakah di antara kedua orang itu ya. yang melakukan kehendak ayahnya? Jadi ini kehendak Bapa. Pergi ke kebun, pergi ke ladang, itu menjadi kehendak Allah.
buat kita anak-anaknya. Teruskan. Jawab mereka, Ya, yang terakhir. yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Perhatikan. Aku berkata kepadamu, Nah. sesungguhnya pemungut-pemungut cukai. Ya, ini orang-orang berdosa, orang-orang yang menentang. Tapi Tuhan katakan mereka menyesal, mereka bertobat, mereka lakukan kehendak Allah. Teruskan. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai Ya. dan perempuan-perempuan sundal Ya. akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, mendahului masuk itu bukan berarti ya, toh sama pada akhirnya juga masuk ya. Memang mereka lebih dulu masuk, saya mengikuti, saya masuk juga, tidak. Kalau sudah didahului, terima kasih. Itu berarti apa? Tertutup kesempatan buat orang yang ketinggalan. Ya, Tuhan katakan, kalau kita hari-hari ini sebenarnya sudah melayani, sudah melakukan, sudah mendengarkan firman Allah, itu perintah Bapa. Tapi Tuhan katakan, kalau kita tidak melakukan apa yang kehendak Bapa buat kita, melayani, hidup dalam kebenaran, jauh dari pengaruh dunia, melayani dan terima firman Allah, Tuhan katakan, kalau kita lakukan itu, maka sebenarnya ladang itu akan menjadi kerajaan surga. Walaupun masih di bumi ini, di mana kita berada, ladang itu akan menjadi kerajaan surga. Sehingga Raja Daud mengatakan, lebih baik berada dalam rumah Tuhan, itu ladang Allah, daripada di tempat-tempat lain. 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Rumah Allah itu menjadi kesenangannya, ladang Allah itu menjadi kesenangannya. Sebab apa? Di bumi ini serasa masuk gereja itu, melayani itu, dengar firman Allah itu, serasa berada di surga yang kecil. Untuk apa? Kalau dia setia dalam surga yang kecil yang Tuhan izinkan kita berada di bumi ini, maka dia akan mengalami surga yang sesungguhnya pada saat Tuhan datang kembali. Oleh sebab itu di hari-hari ini tetap berada di ladang. Sebab itu menjadi kehendak Tuhan buat kita sekalian. Kalau ada sudah tanya, Pak, saya mau berhenti dulu, apa itu kehendak Tuhan? Sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, kehendak Tuhan buat kita apa, saudara? Tetap di ladang, pergi ke ladang. Tuhan tidak inginkan, saya mengatakan supaya semua kita, seandainya ya kita bisa terbuka mata, bisa mendengarkan apa kehendak Bapa buat kita hari-hari ini. Kehendak Bapa buat kita, semua kita pergi ke ladang, ambil pelayanan, berada di ladang, bekerja ladang Tuhan. Sebab apa? Nanti di ladang kita merasakan ladang. Walaupun kita mengalami berkeringat, walaupun kita mengalami banyak pergumulan, sinar mentari menyinari kita, hujan membasahi kita, tapi di ladang itu memang ada penderitaan, tapi suasana surga, damai sejahtera kita alami di ladang itu, menunggu kerajaan surga yang sesungguhnya pada saat dia datang kembali. Mau mengalami demikian, amin? Sehingga kita mengatakan, saya tidak akan tinggalkan ladang apapun yang terjadi. Sebab di situ jaminan keselamatan kita, di situ jaminan kebahagiaan kita. Keselamatan kita tidak ditangkap antikris, tapi di sana seperti tempat pengungsian. Jaminan keselamatan kita, tapi juga jaminan kebahagiaan kita. Kerajaan surga ada di ladang itu. Ya, inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Ya, nyanyian rohani nomor 238, kita bangkit berdiri ya.